Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peerless Battle Spirit. Bab 1171, Perpisahan 10.000 monster. Tanah suci langit selatan, sungguh tak masuk akal, menentukan hidup dan mati orang. Kau begitu sombong dan tiran. Kau benar-benar tak masuk akal dan menjijikkan. Apa kau, tanah suci langit selatan, dan sekte yang hancur itu, pikir kau bisa berbuat sesuka hati di benua Janglan? Tanyakan dulu pada pedang di tanganku, apa ia mengizinkanmu melakukannya? Suara yang mengerikan meledak di kehampaan. Di antara awan-awan muncullah sesosok bayangan, rambutnya menari-nari liar, bajunya yang putih berkibar-kibar, dan auranya yang mengerikan, seakan-akan ingin menghancurkan langit dan bumi. Mungkinkah kau adalah dewa pedang rambut iblis? Ekspresi Kaisar Nanjian tiba-tiba berubah drastis, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dewa pedang rambut iblis? Mungkinkah itu aliansi anti surga? Aliansi anti langit selatan, mereka benar-benar mengambil tindakan? Para kaisar di sekitar semuanya terkejut. Aliansi anti surga didirikan 5 tahun lalu oleh Dewa Pedang Rambut Iblis yang telah menghilang dari benua Janglan selama 2000 tahun. Seluruh pasukan ini sangat tertutup. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat di dalam pasukan ini. Satu-satunya yang mereka tahu adalah bahwa tujuan aliansi anti surga ini adalah untuk melawan gerbang nantian dan tanah suci nantian. Terlebih lagi, setiap kali aliansi anti surga beraksi, banyak jenius dan orang kuat di tanah suci nantian terbunuh atau terluka, menyebabkan kerugian besar. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Dewa Pedang Rambut Iblis dari aliansi anti surga akan secara pribadi mengambil tindakan untuk Kinnan. Rusak. Sosok berpakaian putih dengan rambut iblis di awan berteriak dingin, dan dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Energi pedang ini saling tumpang tindih lapis demi lapis, membentuk naga pedang sepanjang 999 kaki, mengaum ke arah Kaisar Pedang Selatan. Tidak. Cepat pergi. Wajah Kaisar Nanjian memucat, dan tanpa ragu, ia mengayunkan lengan bajunya dan menggulung semua tetua, murid, Del. Dari 3 kekuatan utama di tanah ke dalam lengan bajunya. Niat pedang yang kuat meledak dari tubuhnya dan ia menghilang ke dalam kehampaan. Ingin melarikan diri? Dewa pedang berambut iblis dan berjubah putih mendengus dingin, merobek kehampaan, dan menghilang. Seluruh Guangming Daochang berubah dari mengguncang langit dan bumi tadi menjadi tenang kembali hanya dalam beberapa saat, membuat para kaisar, tetua, murid dan orang lain yang hadir merasa linglung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Aliansi anti surga? Gong yang sedikit mengernyit. Saya sangat takut. Sima Kong menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Meskipun ia membenci Kaisar Nanjian, ia harus mengakui bahwa kekuatan pedang itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar di benak Kinnan. Kinnan, segera tinggalkan halaman Kaisar Naga dan cari tempat terpencil untuk berlindung. Aku baru saja meniru aura Dewa Pedang Rambut Iblis dari aliansi anti surga. Aura itu bisa bertahan selama 3 jam. Setelah 3 jam, tanah suci surga selatan mungkin akan mengejar kita lagi. Suara ini berasal dari Pavilion Wuyuan. Ternyata orang yang mengambil tindakan bukanlah Dewa Pedang Rambut Iblis legendaris dari aliansi anti surga, melainkan Pavilion Wuyuan. Ini karena Pavilion Wuyuan selalu gelap, dan tidak ada yang tahu kecuali Nenek Tianji. Agar tidak terbongkar, mereka sengaja meniru dan mengalihkan perhatian. Terima kasih, senior. Perasaan hangat mengalir melalui hati Kinnan. Meskipun dia, Gong Yang, dan Sima Kong telah membahas tindakan balasan ketika Kaisar Nanjian mengambil tindakan balasan ini juga mengandung risiko besar. Jangan bersikap sopan padaku. Kau sendiri yang mengurus urusan istana Kaisar Naga. Ketika Wu Yuange mengatakan ini, suaranya benar-benar menghilang. Jelas bahwa ia telah berubah menjadi Dewa Pedang Rambut Iblis dan pergi memburu Kaisar Nanjian. Setelah mendengar ini, Kinnan terdiam. Demi Long Diyuan, dia mengungkap fakta bahwa dia telah melampaui aturan seni bela diri dan mendatangkan banyak bahaya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyesal sama sekali. Karena bahayanya, dia tidak takut sama sekali. Namun, sikap Dewa Iblis membuat hatinya terasa sedikit dingin. Meskipun dia bisa memahami bahwa dia belum menjadi seorang kaisar dan telah menjadi musuh bintang 3 dari tanah suci surga selatan, masuk akal bagi Dewa Iblis untuk meninggalkannya, seorang manusia, tetapi karena suatu alasan, hatinya terasa sedikit dingin. Dulu waktu kamu membutuhkannya, kamu memperlakukannya dengan sangat baik, tapi sekarang setelah kamu tidak membutuhkannya lagi, kamu malah meninggalkannya begitu saja. Kinnan, kamu baik-baik saja? Kinnan, apa kabar? Kinnan. Di atas Guangming Dojo, Kaisar Naga, Ou Changtian, serta para master puncak, tetua, dan murid Akademi Kaisar Naga semuanya bereaksi dan bergegas ke Kinnan. Jangan khawatir, semuanya. Aku baik-baik saja. Kinnan tersenyum dan berkata, hanya saja tanah suci langit selatan akan segera datang, jadi aku khawatir aku harus segera pergi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Kaisar Naga, Ou Changtian dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kaku. Ekspresi mereka terus berubah,
dan ada sedikit rasa pahit menyebar dari sudut mulut mereka. Meskipun dia berada di halaman Kaisar Naga, dia harus pergi karena bahaya, dan Dewa Iblis merekalah yang mengusir Kinnan. Kinnan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8, serta Odongfang, Su Qingqing, Hua Jiwudao, Mumu dan yang lainnya yang baru saja memulihkan sebagian vitalitasnya, terbang tergesa-gesa dari kehampaan. Jelas mereka juga mendengar pesan dari Dewa Iblis. Sudah pulih. Kalau sudah, bagus. Aku tidak akan mengkhawatirkanmu lagi. Para senior, saudara-saudariku, kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena aku tahu semua orang di Akademi Kaisar Naga memperlakukanku dengan tulus, tetapi terkadang kalian tidak berdaya. Kinnan berkata dengan tulus. Dia sama sekali tidak punya pendapat tentang orang-orang di Istana Kaisar Naga. Sebaliknya, demi dirinya, Kaisar Naga dan semua orang di Istana Kaisar Naga berani menghadapi Dewa Iblis, yang membuatnya sangat tersentuh. Kita, Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8 dan yang lainnya semua gemetar dalam hati mereka. Semuanya, terima kasih atas perhatian kalian yang tak henti-hentinya. Di hatiku, kalian selalu menjadi pendahulu dan rekan seperjuanganku. Aku berharap dapat bertemu kalian lagi di masa depan. Kinnan perlahan membungkuk dan memberi hormat dalam-dalam kepada Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8 dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia berdiri, tatapannya menyapu Kaisar Naga dan yang lainnya satu persatu, seolah ingin mengingat mereka satu persatu di dalam hatinya. Hingga akhirnya, hati Kinnan mengeras, ia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya, menatap semua kaisar, tetua, dan murid di seluruh dojo, lalu membungkuk. Gong Yang dan Sima Kong sama-sama mendesah dalam hati. Kinnan kemudian menatap mereka dan mengangguk. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju cakrawala. Ketika semua kaisar besar, tetua, dan murid di seluruh kuil tahu melihat pemandangan ini, karena suatu alasan, mereka merasakan emosi campur aduk dan sangat tidak nyaman. Kaisar Naga, Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8 dan yang lainnya ingin berbicara ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi ketika mereka membuka mulut, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Meminta untuk tinggal? Bagaimana kita bisa mempertahankannya sekarang setelah keadaannya menjadi seperti ini? Meninggalkan halaman Kaisar Naga sekarang mungkin adalah hasil terbaik bagi Kinnan. Segudang setan, selamat tinggal. Tiba-tiba, Kaisar Naga meraung, dan seluruh tubuhnya mengembang dengan cepat, memancarkan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, sesosok monster raksasa seperti pegunungan melayang di kehampaan, menghasilkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh agung dan mengerikan. Kaisar Iblis Ekor 9, Kaisar Iblis ke-8, dan yang lainnya terkejut. Sesaat kemudian, sosok mereka secara bersamaan berubah ke wujud asli mereka dan melayang di udara. Seluruh udara langsung dipenuhi ratusan monster raksasa yang menumpuk seperti gunung suci kuno. Mengom. Sang Kaisar Naga meraung ke langit, seakan-akan meluapkan seluruh emosi dalam hatinya. Mengom. 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 Monster-monster besar di belakangnya meraung ke langit pada saat yang sama, dan raungan mereka mengguncang langit. Ribuan mil kekosongan di atas seluruh halaman Kaisar Naga hancur hampir pada saat yang bersamaan. Para kaisar, tetua, dan murid yang hadir semuanya terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah melupakannya. Karena semua monster muncul dan meraung di kehampaan, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Kinnan, yang sudah terbang jauh, tiba-tiba membeku dan berhenti di tempat. Sesaat kemudian, senyum bahagia atau sedih muncul di sudut mulutnya. Kemudian, ia melangkah maju dan menghilang dari pandangan semua orang bersama Gong Yang dan Sima Kong. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Puluhan ribu setan besar menatap kehampaan, seolah membeku. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kaisar Iblis Ekor 9 menurunkan pandangannya, mendesah pelan, dan berkata, Din, apakah kita melakukan hal yang benar? Kaisar Naga terdiam sejenak, menatap kehampaan, dan untuk pertama kalinya ada kebingungan di matanya. Bab 1172 mengejutkan benua. Setelah itu, upacara penobatan dilanjutkan. Ao Chang Tian dianugerahi gelar Kaisar, Naga Perang, Penyihir Qian Qian dianugerahi gelar Kaisar, Penyihir, dan Tang Qingsan dianugerahi gelar Kaisar, Pisau Hitam, sehingga menjadi Kaisar Naga Perang, Kaisar Penyihir, dan Kaisar Pisau Hitam, dan sepenuhnya menjadi salah satu raksasa benua Changlan. Di masa lalu, penganugerahan gelar Kaisar akan diumumkan ke seluruh dunia, sehingga menarik kekaguman banyak sekali pembudidaya. Namun hari ini, tak seorang pun di seluruh Zhongzhou, maupun di kerajaan setengah dewa, peduli untuk mendaftarkan diri sebagai kaisar. Semua perhatian terpukau oleh semua yang terjadi dalam upacara kenaikan tahta ini. Saat ini, Zhongzhou, astaga! Kinnan benar-benar telah melampaui aturan seni bela diri dan memiliki 7 pohon seni bela diri. 7 pohon bela diri, bagaimana mereka melakukannya? Bukan hanya Kinnan. Seng Tianjing dari kerajaan setengah dewa dan tanah suci surga selatan, Zhuang Qidao dari sekte bela diri Dao, dan Su Qingning dari tanah suci Yaoqi semuanya telah melampaui aturan seni bela diri. Ada 4 dari mereka. CK,
Kukira melampaui aturan bela diri hanya legenda, tapi ternyata tidak. Hah, ya ampun, 3 faksi utama telah mengubah aturan. Roh bela diri surgawi tingkat 2 sekarang bisa bergabung dengan mereka. Ya, aturannya memang berubah. Kali ini, 3 kekuatan besar datang ke Zhongzhou, membawa serta banyak jenius dari daftar dewa, berniat menginjak-injak Zhongzhou. Pada akhirnya, mereka semua disapu oleh Qin Nan sendirian. Satu orang menyapu semuanya? Gila. Mendengarnya saja sudah bikin darahku mendidih. Aku tidak menyangka Qin Nan ini begitu mengerikan. Tampaknya para jenius Zhongzhou kita tidak kalah berbakat dibandingkan dengan 3 kekuatan besar. Benar sekali. Tidak peduli bagaimana 3 kekuatan besar mengubah aturan, aku pasti tidak akan pergi. Benar sekali. 3 kekuatan besar ini masih ingin mempermalukan semua kultivator di Zhongzhou. Itu hanya angan-angan. Suara-suara terkejut bergema di seluruh negeri Zhongzhou. Meskipun begitu banyak hal yang terjadi selama upacara kenaikan ini, jika terjadi pada hari biasa, salah satu di antaranya akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang Zhongzhou. Akan tetapi, sebagai perbandingan, para kultivator di Zhongzhou tidak terlalu peduli dengan 3 kekuatan utama yang mengubah peraturan, dan Seng Jingtian serta 2 orang lainnya yang melampaui peraturan bela diri dibandingkan dengan Qin Nan. Kali ini, setiap kultivator, setiap orang kuat, berbicara tentang Qin Nan. Jika dulu Qin Nan menarik perhatian kebanyakan orang di Zhongzhou hanya karena penurunan peringkatnya yang tajam, kali ini, citra Qin Nan di hati seluruh Zhongzhou telah berubah total, menjadi sangat tinggi dan mempesona. Juga karena Qin Nan, perubahan aturan perekrutan murid oleh 3 kekuatan utama tidak mencapai hasil yang diinginkan. Sebaliknya, hal itu membuat banyak kultivator dan jenius Zhongzhou meremehkan 3 kekuatan utama dan memperkuat tekad mereka untuk tetap tinggal di Zhongzhou demi sekte mereka sendiri. Pada saat yang sama, kerajaan para dewa. Ketika berita upacara kenaikan tahta itu tiba, semua petani dan semua kekuatan tiba-tiba tergerak. Apa? Di tanah tandus seperti Zhongzhou, seorang jenius yang melampaui aturan seni bela diri dan memiliki 7 pohon seni bela diri benar-benar muncul. Ya, pria ini bernama Qin Nan. 3 faksi utama awalnya ingin mengirim murid-murid dari daftar dewa untuk menginjak-injak murid-murid Zhongzhou, tetapi dia mengalahkan mereka semua sendirian, langsung membayangi 3 faksi utama. CK, 7 pohon seni bela diri. Aku tak menyangka akan ada orang keempat yang melampaui aturan seni bela diri. CK, memangnya kenapa kalau dia melampauiku? Setahuku, Qin Nan tidak menjadi kaisar dalam pertempuran terakhir memperebutkan tahta kaisar di Zhongzhou. Apa? Qin Nan tidak menjadi kaisar? Benar sekali, bukan hanya dia belum mencapai status kaisar, Qin Nan juga merupakan musuh bintang 3 di tanah dewa langit selatan. Apa-apaan ini? Musuh bintang 3? CK, sayang sekali. Dia bahkan belum mencapai status kaisar, dan dia masih musuh bintang 3. Intinya dia sudah tamat. Kudengar Kaisar Nanjian secara pribadi mengambil tindakan, tetapi tampaknya aliansi anti surga turun tangan dan tidak membunuh Qin Nan. Memangnya kenapa kalau dia tidak terbunuh? Pertarungan selanjutnya untuk memperebutkan takdir kaisar akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Qin Nan pernah lolos sekali, tapi bisakah dia lolos setiap kali dalam 100 tahun ke depan? Berbeda dengan para murid di Zhongzhou. Banyak kultivator di kerajaan setengah dewa tidak begitu terkejut karena mereka sudah lama mengetahui tentang perubahan aturan perekrutan murid oleh 3 kekuatan besar dan berita bahwa Seng Tianjing dan 2 lainnya telah melampaui aturan seni bela diri. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Nan juga telah melampaui aturan seni bela diri. Tentu saja setelah terkesima, sikap banyak pendeta dari kerajaan dewa berubah menjadi jijik. Jadi bagaimana jika itu melampaui aturan seni bela diri? Dia belum mencapai status kaisar dan masih menjadi musuh bintang 3 tanah suci surga selatan. Ini sudah menghancurkan nasib Qin Nan. Demikian pula di tanah para dewa, beberapa kekuatan besar yang tersembunyi, beberapa pendeta yang sangat kuat, dan beberapa raksasa kuno mulai bergerak. Karena mereka juga ingin melampaui aturan seni bela diri. Bagaimanapun, Qin Nan, Seng Tianjing dan 3 lainnya berbeda. Qin Nan tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan dan belum menjadi kaisar, jadi sangat mudah untuk berurusan dengannya. Pada saat ini, dengan dorongan yang disengaja dari Akademi Kaisar Naga, berita tentang bagaimana Qin Nan telah melampaui aturan seni bela diri menyebar seperti api ke setiap sudut Zhongzhou dan kerajaan setengah dewa. Lihat, Qin Nan telah mengungkapkan metode yang melampaui aturan seni bela diri. CK, kelihatannya sederhana, ya. Tapi, masuk akal juga. Inilah yang dikatakan Qin Nan saat ia bersumpah kepada langit dan bumi. Aku telah menyimpulkan bahwa hanya dengan cara inilah pohon bela diri kedua dapat diciptakan. Sial, ada 7 pohon seni bela diri. Aku juga mau 7. Coba sekarang. Serahkan perintah ini, cepat temukan semua teks kuno sekte ini. Juga, suruh kelima tetua kembali dan bekerja sama untuk menyimpulkan kekuatan apa yang bisa digunakan untuk menempa pohon leluhur bela diri yang baru. Pada saat ini, seluruh Zhongzhou dan kerajaan demigod tersapu dalam kegilaan kultivasi yang sama. Yaitu, mencoba melampaui aturan seni bela diri. Karena, setiap orang memiliki impian seni bela diri yang lebih tinggi di dalam hatinya.
Mereka tidak bisa masuk sebelumnya, tetapi sekarang caranya ada di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mencobanya? Karena itulah banyak kultivator dan raksasa di kerajaan setengah dewa dan Zongzu yang awalnya punya ambisi besar terhadap Kinnan, urung sepenuhnya mengurungkan niatnya. Lagi pula, dia telah mempelajari metode untuk melampaui aturan seni bela diri, jadi tidak perlu berurusan dengan Kinnan. Tentu saja, perlu disebutkan bahwa masih ada beberapa raksasa dan beberapa kekuatan tersembunyi yang memiliki minat yang sangat kuat pada Kinnan. Namun, semua ini sesuai dengan harapan Kinnan, kecuali satu hal ini. Justru karena ia berbicara tentang metode untuk melampaui aturan-aturan seni bela diri, maka pintu baru pun terbuka bagi banyak kultivator yang mengarah pada transformasi lengkap seni bela diri di benua Changlan beberapa tahun kemudian. Menandai dimulainya era baru seni bela diri. Bab 1173 Turbulensi daya tepat ketika semua kultivator memasuki kegilaan kultivasi, pada saat yang sama, di kerajaan para dewa, di Tanah Suci Selatan. Teriakan kuno, agung, dan mendominasi meledak di seluruh langit dan mencapai telinga semua tetua dan murid Tanah Suci Surga Selatan. Semua tetua agung, tetua, dan murid Tanah Suci Surga Selatan, dengarkan baik-baik. Kinnan telah resmi masuk dalam daftar perburuan Surga Selatan, peringkat 3 bintang. Siapapun yang bertemu Kinnan harus membunuhnya di tempat. Awalnya, berita ini seharusnya sudah diumumkan sejak lama, tetapi tanpa diduga, Kaisar Nanjian dihalangi oleh aliansi anti-surga, yang mengakibatkan Kinnan lolos dari bencana. Oleh karena itu, berita ini diumumkan kepada seluruh sekte sekarang. Pada saat ini, banyak tetua dan murid menunjukkan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Tahukah kamu, di Tanah Suci Selatan, selama kamu membunuh musuh bintang 3, hadiah yang kamu dapatkan sangat besar. Terlebih lagi, di antara musuh bintang 3, kebanyakan dari mereka adalah kaisar yang kuat. Kultivasi Kinnan sudah sangat rendah, jadi peluang untuk membunuh mereka juga sangat besar. Pada saat yang sama, Sekte Wudao, tempat misterius. Saya melihat seorang pemuda duduk bersila, energi spiritual dalam tubuhnya bagai lautan luas, tak terduga dan tak berujung. Desir. Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, dan dari matanya, tampak seolah-olah sebuah pedang yang mengerikan menyembur keluar, siap untuk membelah dunia menjadi berkeping-keping. Hei, Tuan, apa kau masih memikirkan Kinnan itu? Seekor anjing kuning besar berdiri di dekatnya, mengibaskan ekornya dan berkata dengan nada meremehkan, kalau kau tanya aku tidak perlu peduli pada Kinnan ini. Dia memang telah melampaui aturan bela diri, tapi dia belum mencapai status seorang kaisar. Yah, kau benar. Dia belum mencapai level kaisar dan belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tapi aku sangat ingin melihat 7 pohon seni bela dirinya. Lagi pula, 7 hati kaisarku dan pohon seni bela dirinya memiliki fungsi yang sama. Pria muda itu tersenyum tipis. Pemuda itu tak lain adalah Zhuang Qidao, salah satu dari 3 jenius di kerajaan setengah dewa yang telah melampaui aturan seni bela diri. Selain Sekte Wudao, di Tanah Suci Yaoqi, ada danau jernih di puncak gunung. Menabrak. Seorang wanita cantik berenang keluar dari danau. Matanya yang indah bersinar dengan warna yang aneh. Kinnan, 7 pohon bela diri? Kedengarannya menarik. Aku hanya tidak tahu, apakah 7 pohon bela diri miliknya lebih kuat, atau milikku yang lebih kuat. Setelah berkata demikian, sudut mulut wanita itu melengkung membentuk senyum yang indah. Wanita ini tidak lain adalah Su Qingning, salah satu dari 3 orang yang melampaui aturan seni bela diri. Namun, bukan hanya 3 kekuatan besar yang terkejut dengan berita ini. Ada juga orang-orang di Taman Obat Hilang, salah satu dari 6 area terlarang di kerajaan Demigod. Istana kristal kuno yang tergantung di udara memancarkan warna yang indah di bawah cahaya tertentu. Akan tetapi, tidak seperti di masa lalu, jauh di dalam istana ini, niat membunuh yang mengerikan tampaknya semakin nyata. Putri, seorang lelaki tua bertanya dengan hati-hati, apakah Anda baik-baik saja? Orang tua itu tahu bahwa putri mereka sangat peduli terhadap pemuda bernama Kinnan. Aku baik-baik saja, Putri Miao Miao berdiri, matanya yang indah dipenuhi ketidakpedulian. Ia berkata, serahkan perintahku. Jika Kinnan datang ke kerajaan Demigod, awasi dia dengan ketat. Juga, beritahu ketiga tetua agung untuk bersiap. Jika ada orang dari Tanah Suci Surga Selatan yang berani menyerang Kinnan, bunuh mereka semua. Pria tua itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, Putri, ini agak melanggar aturan, ya. Mengingat situasi saat ini, kita harus tetap bersikap rendah hati di taman obat yang hilang dan tidak menunjukkan kekuatan lebih. Pertama-tama, musuh dari musuhku adalah temanku. Potensi Kinnan sangat besar dan layak mendapatkan perlindungan dari Lost Medicine Garden. Kedua, 3 kekuatan besar telah mengubah aturan perekrutan murid dan niat mereka jahat. Jika kita tidak bertindak sekarang, saya khawatir orang lain akan berpikir kita telah kehilangan kebun obat dan kebun itu tidak ada lagi. Ketiga, Putri Miao Miao mendengus pelan dan berkata, dia milikku, apakah kau keberatan? Orang tua itu terbatuk dan menggelengkan kepalanya cepat. 2 poin pertama tidak penting, tetapi dia tidak berani berpendapat apapun tentang poin ketiga.
Di luar itu, di Zhongzhou, jauh di dalam laut bebas khawatir. Di sebuah pemakaman kuno, di padang rumput yang kosong, sesosok tubuh yang gelap duduk bersila di atas sebuah batu besar, menatap patung seorang wanita anggun tak jauh dari sana. Tatapannya tak bergerak, seolah membatu. Tiba-tiba seekor burung gagak hitam pekat mengepakkan sayapnya dan terbang, hinggap di sosok hitam pekat itu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sosok gelap itu mengangguk pelan, pikirannya menyapu sekeliling, dan sesaat kemudian, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Dewa Surgawi Selatan masih saja sombong seperti biasa, seenaknya menyebut siapapun musuh. Sekarang mereka kembali memberi Qin Nan musuh bintang 3. Haha, konyol sekali. Senyum sinis muncul di bibir sosok gelap itu. Sosok itu tak lain adalah Wu Ye, sang setengah dewa yang pernah terkenal. Saat ini, di benua Changlan, di atas 9 langit. Di daratan es dan salju yang tak berujung ini, aura yang menakutkan bergerak maju mundur di langit. Tuan, formasi abadi telah diaktifkan. Tuan, batu abadi sudah siap. Pemilik. Berita demi berita disiarkan ke puncak gunung bersalju besar pada saat yang sama. Bagus. Di puncak gunung, suara dingin terdengar, menanggapi semua orang. Saya melihat seorang wanita berdiri di tengah badai salju, rambut panjangnya menari-nari ringan, dan cahaya aneh samar-samar berkilauan di matanya yang dingin. Jika aura mengerikan lainnya di tanah es dan bersalju ini melihat cahaya aneh pada wanita itu, mereka mungkin akan tiba-tiba tersentuh. Karena dalam ingatan mereka, wanita ini seperti sepotong es, tanpa emosi lainnya. Dengan kata lain, sekalipun langit runtuh dan bumi hancur, wanita ini kemungkinan besar akan tetap tenang. Musuh bintang 3. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada Qin Nan mengingatkannya pada beberapa kejadian masa lalu. 8.000 tahun yang lalu, dia juga berada di Zhongzhou, dan pada upacara kenaikan tahta, dia memperlihatkan kekuatannya yang amat dahsyat, menyapu bersih semua kaisar dan melakukan penampilan perdana yang menakjubkan. Dia berada di perahu yang sama dengan Qin Nan, dicap sebagai musuh bintang 3 dan diburu berkali-kali, hampir mencapai titik tidak bisa kembali. Sepertinya Qin Nan adalah 3 kesengsaraan hidupku. Nasib kita agak mirip. Wanita itu kembali normal dan berkata dengan dingin. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Semua jenderal, dengarkan perintahku. Serang anjing laut Changlan. Begitu kata-kata itu terucap, aura mengerikan terpancar dari tubuh wanita itu, menyebabkan es dan salju di langit hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ya, Tuan. Suara-suara gembira terdengar satu demi satu. Saat berikutnya, cahaya ilahi yang besar melesat ke langit. Satu demi satu, formasi abadi kuno dan mengerikan itu beroperasi penuh, melepaskan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Bab 1174, Aliansi Anti Surga saat seluruh Zhongzhou, kerajaan setengah dewa, dan semua kekuatan utama terguncang, Qin Nan, Gong Yang. Dan Sima Kong menggunakan berbagai cara untuk diam-diam kembali ke medan perang Lian Huang dan melangkah ke tempat misterius di Kalajengking Darah. Tempat ini dibangun di bawah area terlarang di medan perang Lian Huang, dan terhalang oleh penghalang alami yang tak terhitung jumlahnya. Tak hanya itu, tempat ini juga diukir dengan garis-garis pola kekaisaran, membentuk formasi kaisar. Bahkan jika seorang kaisar yang kuat menemukannya, akan sangat sulit untuk menerobosnya dengan paksa. Begitu Sima Kong masuk, ia mulai melihat sekeliling dengan penuh minat, jelas ingin mencari rumah harta karun Kalajengking Darah yang terkenal. Qin Nan, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Gong Yang. Sima Kong, yang berdiri di sampingnya, juga menegakkan telinganya. Meskipun ia lolos kali ini, Qin Nan kini menjadi musuh bintang 3 Tanah Suci Selatan, dan namanya dikenal semua orang di dunia. Baik di Zhongzhou maupun di kerajaan demigod, ia kemungkinan besar akan menghadapi bahaya besar. Tinggallah di sini selama 10 hari. Setelah badai mereda, kita bisa menemukan cara untuk memasuki kerajaan para dewa. Qin Nan berbicara. Ia ingin menemukan pecahan pohon Changlan, tetapi jika ia tetap tinggal di Zhongzhou, peluangnya sangat tipis. Hanya jika ia pergi ke kerajaan demigod, peluangnya untuk menemukan pohon Changlan akan lebih besar. Menemukan cara untuk memasuki kerajaan para dewa, Gong Yang dengan tajam menangkap sesuatu. Benar. Terakhir kali aku datang ke medan perang Lian Huang, aku ingin pergi ke kerajaan demigod, tapi entah kenapa, tirai ilahi langit selatan ini menghalangiku. Qin Nan mengerutkan kening dan berkata. Terakhir kali diblokir, Gong Yang tercengang. Ini agak tidak masuk akal. Terakhir kali Qin Nan datang ke medan perang Lian Huang, dia bukan musuh bintang 3 dari Nantianmen. Mengapa tirai ilahi Nantian menghentikannya? Apakah ada alasan yang lebih dalam di balik ini? Hehe, bukankah itu hanya tirai ilahi langit selatan? Masalah ini terlalu mudah dipecahkan. Sima Kong berkata dengan bangga. Qin Nan, jangan lupa, akulah calon dewa pencuri. Mengubah kimu itu mudah. Tidak masalah sama sekali. Mengubah ki? Baiklah, aku akan merepotkanmu. Mata Qin Nan berbinar. Selama dia memecahkan masalah tirai ilahi langit selatan, dia tidak akan punya masalah. Qin Nan, karena masalah ini sudah terpecahkan,
sebaiknya kau pertimbangkan untuk bergabung dengan faksi setelah memasuki kerajaan demigod, kata Gong Yang. Bergabung dengan faksi? Lupakan saja bergabung dengan faksi. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ia menolak Sekte Wudao dan Tanah Suci Yaoqi. Alasan pertama adalah karena Sekte Wudao, Tanah Suci Yaoqi, dan Tanah Suci Nantian adalah 3 kekuatan besar yang dapat digabungkan selama ada cukup manfaat. Alasan kedua adalah dia takut setelah bergabung dengan sekte tersebut, dia akan terikat oleh ikatan yang akan menghalanginya menghancurkan Nantianmen. Pasukan ini unik. Namanya Aliansi Anti Surga. Mata Gong yang berkilat penuh wawasan. Pria berbaju putih berambut iblis yang mengusir Kaisar Nanjian hari ini adalah pemimpin Aliansi Anti Surga, Dewa Pedang Berambut Iblis. Qin Nan mengangkat alisnya. Meskipun dia tahu bahwa identitas sebenarnya dari Dewa Pedang Berambut Iblis dan berjubah putih adalah Pavilion Wuyuan, dia masih agak penasaran dengan Aliansi Anti Surga. Dewa Pedang Rambut Iblis ini menghilang secara misterius di benua Changlan selama lebih dari 2000 tahun. 5 tahun yang lalu, dia tiba-tiba muncul kembali dan mengumumkan pembentukan Aliansi Anti Surga. Tujuan seluruh Aliansi Anti Surga adalah untuk menghancurkan gerbang Nantian dan Tanah Suci Nantian, kata Gong yang perlahan. Sialan, Dewa Pedang Rambut Iblis ini sungguh mendominasi, seru si Makong dengan terkejut. Hancurkan gerbang Nantian dan Tanah Suci Nantian? Semangat Qin Nan terangkat. Dia tidak pernah membayangkan akan ada kekuatan seperti itu di kerajaan para dewa. Bagaimana cara bergabung dengan Aliansi Anti Surga? Qin Nan bertanya dengan cepat. Dia tidak akan bergabung dengan kekuatan lain, tetapi bergabung dengan Aliansi Anti Surga akan sangat bermanfaat baginya. Misalnya, ketika Qin Nan berhasil membuktikan dirinya sebagai kaisar dan ingin menghancurkan Nantianmen, ia dapat bergabung dengan Aliansi Anti Surga, yang akan meningkatkan peluangnya untuk menghancurkan Nantianmen. Sejak didirikan, Aliansi Anti Surga sangat tertutup dan misterius, tidak pernah merekrut murid. Tentu saja, satu hal yang pasti, Aliansi Anti Surga sangat kekurangan orang. Karena kalian sekarang adalah musuh bintang 3 dari Tanah Suci Surgawi Selatan, tidak akan sulit bagi kalian untuk bergabung dengan Aliansi Anti Surga. Sekarang aku akan mengirim pesan kepada orang-orang Kalajengking Darah dan Naga Hitam, meminta mereka untuk menanyakan kabar tersebut. Gong yang mengeluarkan token dan mengirimkan pikiran sucinya. Saudara Yang, saya sungguh minta maaf telah mengganggu Anda kali ini. Qin Nan melihat ini dan berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena bantuan Gong Yang kali ini, dia mungkin akan mendapat masalah lebih besar daripada sekarang. Jangan berikan itu padaku. Gong Yang tersenyum tipis. Saat kau memasuki kerajaan demigod, aku sudah hampir musnah. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kau juga akan pergi? Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak melihatku terakhir kali? Qin Nan tiba-tiba teringat sesuatu. Terakhir kali, ada seseorang yang menatapku, dan ketika dia melihatmu, dia akan mengungkapkan beberapa hal. Gong Yang berkata sedikit lalu berhenti, jelas tidak ingin bicara lagi. Qin Nan tidak bertanya, tetapi mengangguk. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berkata, aku hampir lupa tentang ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan patung tanpa wajah dari cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja di toko Huangquan di Mingzhengmen terakhir kali. Ini memiliki hubungan misterius dengan Dewa Bela Diri 9 karakter. Ini, pikiran Gong yang tiba-tiba bergetar. Dia tidak menyangka bahwa benda yang selama ini dicarinya ternyata ada di tangan Qin Nan. Qin Nan, bagaimana kalau kau berikan ini padaku? Kata Gong yang dengan suara gemetar, jarang kehilangan ketenangannya. Tentu saja, Qin Nan menyerahkan potret tanpa wajah itu tanpa ragu. Terima kasih banyak. Aku pergi dulu. Gong yang mengucapkan terima kasih 2 kali dan bergegas keluar dari area terlarang ini. Kenapa orang ini begitu tidak sabaran? Tapi lebih baik dia pergi saja. Hehehe, aku penasaran berapa banyak kebaikan yang disembunyikan Kalajengking Darah raksasa ini. Sima Kongdang tertawa, sosoknya berkelebat, dan ia berubah menjadi gumpalan asap, melayang menuju kedalaman tempat ini. Qin Nan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia langsung duduk bersila dan mulai berlatih. Energi spiritual di sini bagus, dan masih ada 10 hari tersisa, jadi Qin Nan tentu saja tidak ingin menyia-nyiakannya. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suasana yang awalnya mendidih di Zongzu dan kerajaan para dewa juga berangsur-angsur mulai mendingin. Di kerajaan setengah dewa, Tanah Suci Surga Selatan, Tanah Suci Yaoqi, dan Sekte Seni Bela Diri juga mulai mengirim murid-murid mereka jauh ke Zongzu untuk merekrut murid. Meskipun Qin Nan mengalahkan murid-murid 3 kekuatan utama, masih banyak orang yang bergabung dengan 3 kekuatan utama. Perlu disebutkan bahwa Oh Changtian meninggalkan Istana Kaisar Naga dan memasuki Tanah Terlarang Dewa Iblis, sementara penyihir Qian bergabung dengan Tanah Suci Yaoqi. Setelah Tang Qingsan keluar dari pengasingannya, ia mengirimkan pikiran ilahi kepada Qin Nan dan pergi ke kerajaan demigod sendirian. Ada juga Dao Qianzong, Fang Changqing, Tianren, Wumian Sanxiu, dan lain-lain, para jenius yang dulu terkenal di Zongzu. Hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal, dan kebanyakan dari mereka bergabung dengan 3 kekuatan besar atau pergi ke kerajaan demigod.
Tidak sampai 15 hari kemudian, Qin Nan yang selama ini memejamkan matanya, tiba-tiba membukanya. Waktunya berangkat. Bab 1175 Reaksi Cincin, Qin Nan, ini peta kasar kerajaan demigod. Ada 36 lokasi yang ditandai secara khusus. Menurut penyelidikan kami, disinilah anggota aliansi anti surga sering muncul. Jika kau ingin bergabung dengan aliansi anti surga, kau mungkin harus mencari seseorang dari aliansi anti surga. Gong yang terlihat berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dengan senyum tipis di wajahnya, melangkah ke dalam kehampaan. Hanya dalam beberapa lusin hari, auranya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, menjadi misterius dan tak terduga, yang membuat orang-orang secara tidak sadar merasa takut. Saudara Yang, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kerajaan demigod nanti. Qin Nan menatap Gong yang dalam-dalam dan mengucapkan selamat tinggal sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi di antara mereka berdua sekarang. Meskipun Gong yang tidak ikut serta dalam perebutan takdir kaisar dan belum menjadi kaisar, Gong yang adalah penerus mantra 9 karakter dan dibebani segudang rahasia kuno. Dipadukan dengan kepribadiannya yang tenang, ia pasti akan membuat gebrakan besar di kerajaan para dewa. Pada saat itu, saudara-saudara dapat bersatu lagi. Setelah itu, Qin Nan dan Sima Kong pergi bersama. Gong yang memperhatikan kedua pria itu pergi, senyum di wajahnya perlahan memudar saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Qin Nan, kalau aku tidak salah, kau tidak menjadi kaisar. Apa kau menemukan sesuatu? Aku menantikan hari di mana kau mengguncang dunia. Saat itu, kita bisa menggulingkannya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan wajahnya tampak serius. Setelah beberapa saat, Qin Nan dan Sima Kong menyusuri Golden Avenue dan tiba di depan tirai ilahi langit selatan. Sima Kong duduk bersila, menggumamkan sesuatu, membentuk segel sihir, dan mempraktikkan teknik terlarang kuno. Xiao Hong, kedua anjing dan tikus Tianji sekarang berada dalam perawatanmu. Aku akan membawamu bersamaku ketika aku sudah lebih kuat. Qin Nan mengirimkan sebuah pikiran ilahi. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum mengambil keputusan ini. Lagi pula, perjalanan ke kerajaan demigod ini penuh bahaya, dan dia juga harus membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, yang pasti akan sangat sulit. Daripada membawa Xiao Hong dan yang lainnya bersamanya, lebih baik biarkan mereka berkembang sendiri. Kitab suci pencurian kaisar akan mengubah dunia. Mata Sima Kong tiba-tiba terbuka, dan 88 tetes darah menyembur keluar dari mulutnya. Setiap tetes darah mengembun menjadi jimat kuning, yang mengelilingi Qin Nan dan ditempelkan satu persatu. Seluruh aura Qin Nan berubah seketika, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sialan, aku muntah banyak darah lagi. Qin Nan, tolong jangan sia-siakan semua darahku ini. Saat waktunya tiba untuk menjarah kekuatan-kekuatan besar di kerajaan demigod, aku akan mengandalkanmu, kata Sima Kong dengan wajah agak pucat. Kau tidak akan pergi ke kerajaan para dewa? Qin Nan terkejut. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku masih belum mengumpulkan semua barang milik kaisar pencuri tua itu. Lagi pula, aku belum mengunjungi gudang harta karun pasukan utama di Zhongzhou. Sima Kong tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan selembar giok. Oh iya, ini teknik pemurnian abadi debu merah. Teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik pemurnian ilahi debu merah. Setelah kau menguasainya, kaisar biasa tidak akan bisa melihat wujud aslimu. Terima kasih. Qin Nan menatap Sima Kong dengan serius 2 kali, melambaikan tangannya, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berbalik. Dia tidak akan mengucapkan terlalu banyak kata-kata sensasional, tetapi selama dia sukses, saudara-saudaranya pasti akan merasa terhormat dan menikmati kekayaan. Setelah beberapa saat, Qin Nan melewati tirai ilahi langit selatan tanpa bahaya apapun dan sepenuhnya melangkah ke kerajaan para dewa. Begitu dia keluar, Qin Nan merasakan energi spiritual antara langit dan bumi mengalir cepat dan menembus pori-porinya, membuatnya merasa hangat di sekujur tubuh. Tempat ini dekat dengan Zhongzhou. Di negeri setengah dewa, tempat ini mungkin benar-benar tandus. Aku tak menyangka energi spiritualnya begitu kaya. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri, lalu segera mengeluarkan selip giok Gong yang dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Tampilan ini memakan waktu 1 jam penuh. Terlebih lagi, selama jam ini, Qin Nan hanya memiliki pemahaman umum. Sebab di dalam selip giok ini, tidak hanya terdapat peta kerajaan demigod, tetapi juga penjelasan singkat mengenai kekuatan-kekuatan utama di kerajaan demigod. Misalnya, kapan Tanah Suci Langit Selatan, Tanah Suci Yaochi, dan Sekte Seni Bela Diri didirikan? Mengapa 7 wilayah terlarang menjadi 6? Dan mengapa 8 klan kuno yang telah ada sejak lahirnya benua Changlan kini tak mampu menandingi kekuatan 6 wilayah terlarang di kerajaan setengah dewa? Datanglah dan lihatlah 36 tempat ini. Qin Nan mengumpulkan pikirannya dan memfokuskan pandangannya saat dia memindai 36 area yang ditandai khusus satu persatu. Tempat-tempat ini memiliki berbagai situs bersejarah, sekte, kota, del. Qin Nan memperhatikan dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum matanya tertuju pada kota Linan. Kota Linan dibangun oleh seorang pria kuat bernama Kaisar Linan. Kota ini merupakan kekuatan menengah di seluruh Zhongzhou. Terdapat berbagai macam lelang di kota ini, serta transaksi senjata ajaib,
transaksi pengobatan spiritual, perjudian peta, perjudian batu, perjudian pecahan, dan sebagainya. Selama berkaitan dengan harta karun, kota ini memiliki segalanya, yang dapat dianggap sebagai kota harta karun. Pergi saja ke sini. Qin Nan langsung mengambil keputusan. Ia pergi ke kerajaan demigod. Hal terpenting saat ini adalah menemukan pecahan pohon janglan, tetapi ia tidak punya petunjuk lain selain cincin itu. Akan lebih baik baginya untuk pergi ke kota harta karun ini, di mana peluang menemukan pecahan pohon janglan akan lebih besar. Selanjutnya, Qin Nan menghabiskan setengah hari menguasai teknik pemurnian abadi debu merah dan mengubah dirinya menjadi seorang pemuda berpakaian putih dengan temperamen elegan sebelum berangkat ke kota Arimur. Dalam perjalanan, ia berlatih sambil mengamati pemandangan di sepanjang jalan. Masih ada beberapa perbedaan antara kerajaan setengah dewa dan Zhongzhou, kecuali bahwa yang pertama memiliki seni bela diri yang lebih makmur, lebih banyak rahasia, dan 4 kali lebih besar dari yang terakhir. Misalnya, jika seorang kultivator dari kerajaan setengah dewa tidak memiliki jiwa bela diri yang mencapai tingkat ke-8 tingkat Xuan, ia akan diusir dari kerajaan dan diasingkan ke Zhongzhou atau tempat lain. Akhirnya, setelah 13 hari, Qin Nan akhirnya tiba di kota Lindan. Yang kulihat hanyalah sebuah kota besar yang mengapung di atas danau kemasan pucat yang luas. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti burung phoenix dengan sayap terbentang. Dari segala penjuru kota, jalur cahaya warna-warni juga tersebar. Pada saat ini, banyak biksu terbang turun dari langit, mendarat di jalur-jalur tersebut, dan memasuki kota. Ada 2 kaisar kuat di dalam sekarang. Dilihat dari aura mereka, kedua kaisar ini seharusnya berada di antara tingkat kedua dan keempat kaisar. Dewa Perang Qin Nan melirik sekeliling dengan pupil kirinya, mengangguk sedikit, dan bersiap memasuki kota. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara keras di langit. Yang kulihat hanyalah seekor kuda raksasa, panjangnya 3 meter dan tingginya 3 meter, berwarna merah darah, dengan kilatan petir di matanya. Ia memiliki tingkat kultivasi leluhur iblis puncak, dan sedang menarik kereta emas yang diselimuti api biru yang tak terhitung jumlahnya. Ia melesat menuju kota Lindan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kuda raksasa itu sepertinya menyadari sesuatu. Ia menundukkan kepalanya dan melirik Qin Nan dengan mata tajamnya. Kemudian, ia meraung ke arah Qin Nan sebelum mengangkat kepalanya lagi, dengan perasaan, aura apa itu? Tidak ada apa-apanya di depanku. Qin Nan menyaksikan kuda raksasa itu menghilang ke dalam kota keberuntungan, wajahnya tak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka jejak aura naga dalam dirinya akan dibenci oleh seekor kuda raksasa. Tiba-tiba, Qin Nan menyadari sesuatu dan segera melihat ke bawah. Ia segera melihat cincin di tangannya memancarkan cahaya redup. Bab 1176 Klan Perang Misterius, mungkinkah ini? Napas Qin Nan tersendat, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Cincin ini dibuatkan untuknya oleh Kaisar Agung Duantian. Karena cincin ini bereaksi, artinya ada pecahan pohon janglan di sini. Akan tetapi, cahaya pada cincin itu hanya bertahan sekitar 13 tarikan napas sebelum kembali tenang. Qin Nan segera tenang setelah melihat pemandangan ini. Setelah berpikir sejenak, secercah pencerahan tiba-tiba muncul di matanya. Pasti tidak ada serpihan pohon janglan di dekat sini, kalau tidak pasti sudah terjadi reaksi seperti sekarang ini. Satu-satunya kemungkinan adalah kereta saat ini. Pergilah ke kota dulu. Qin Nan segera mengambil keputusan, terbang maju, membayar sejumlah besar kristal kaisar, dan memasuki kota keberuntungan. Begitu Anda melangkahkan kaki di kota, Anda dapat mendengar suara-suara yang datang dari segala arah, membuat Anda merasa sangat bersemangat. Ketika mendongak, jalanan dipenuhi orang-orang, semuanya datang dan pergi adalah biksu. Siapa itu tadi? Bagaimana mungkin mereka terbang langsung ke kota Lindan dan mendarat di istana penguasa kota? Ceka, kamu bahkan tidak tahu ini? Mereka dari klan perang. Orang-orang dari klan perang? Bukankah itu berarti semua orang dari 3 klan kuno sudah tiba? Tentu saja. Akan ada pertemuan pribadi antara Rinran dan Long Yu 2 hari lagi. Akan ada banyak hal baik. Selain orang-orang dari 3 klan kuno, ada juga beberapa kultivator kuat yang datang ke kota Anlin. Oh, aku benar-benar ingin pergi dan melihatnya, tapi sayangnya, batu suci yang kumiliki tidak cukup. Qin Nan hendak melangkah maju, tetapi saat mendengar kata-kata ini, dia berhenti. Seseorang dari klan perang? Hati Qin Nan tergerak. Seperti kita ketahui, di bawah 3 kekuatan utama dan 6 wilayah terlarang terdapat 8 klan kuno. Qin Nan tidak tahu banyak tentang klan kuno lainnya, tetapi dia memperhatikan beberapa orang dari klan Zan. Konon, meski orang-orang klan perang tidak terlalu bersemangat dalam bertempur, mereka terlahir dengan darah petarung yang khas dalam tubuh mereka. Saat para anggota klan perang bertempur melawan musuh, darah perang ini dapat memberikan efek ajaib, membuat semangat juang mereka melambung tinggi, kekuatan tempur mereka meningkat, dan mereka menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Qin Nan selama pertempuran. Sepertinya kita harus pergi ke istana tuan kota terlebih dahulu. Qin Nan menenangkan pikirannya dan melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah tuan kota.
Yang kulihat hanyalah istana-istana menjulang tinggi yang menjulang dari tanah di jalan lebar ini, menempati area yang sangat luas. Terlebih lagi, istana-istana ini semuanya terbuat dari mineral misterius. Ketika orang-orang melihatnya, secara tidak sadar mereka merasa takut. Di gerbang mansion Tuan Kota berdiri dua orang kultivator yang mengenakan baju zirah dan auranya telah mencapai level kelima Martial Ancestor. Kalian berdua, saya seorang kultivator biasa bernama Duan King. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan dan ingin bertemu dengan penguasa kota. Kinnan melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berbicara, memancarkan gumpalan aura Martial Ancestor tingkat 9. Ada apa, Tuan? Jika Anda ingin menghadiri pertemuan pribadi Linran Longyu, silakan tunjukkan undangan Anda sebelum memasuki rumah besar. Jika tidak, silakan kembali, kata kedua biksu itu tanpa ekspresi. Mereka telah melihat banyak orang seperti Kinnan yang mengaku memiliki sesuatu untuk menemui penguasa kota. Kinnan sedikit mengernyit. Ada aura kaisar di dalam rumah Tuan Kota, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin bisa masuk dengan paksa. Terlebih lagi, dia telah mengamati bahwa rumah Tuan Kota diselimuti oleh batasan aneh yang dapat menghalangi teknik pupil dan pikiran suci, jadi mustahil bagi Kinnan untuk mengirimkan suara ke dalamnya. Apakah kita perlu menggunakan pancing? Pikiran itu baru saja muncul dalam benak Kinnan dan padam. Kalau dia pakai pancing, dia pasti langsung terekspos sepenuhnya. Kalian berdua, bagaimana caranya mendapatkan undangan ke pertemuan pribadi antara Linran Longyu dan aku? Kinnan berpikir sejenak dan bertanya. Cara terbaik sekarang adalah mendapatkan undangan, memasuki mansion Tuan Kota secara terbuka, lalu menghubungi orang-orang dari klan perang. Dia memiliki kekayaan setidaknya senilai 100.000 batu dewa, atau dia adalah murid dari salah satu dari 3 kekuatan utama, 6 wilayah terlarang, atau 8 klan kuno. Atau dia telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Kedua kultivator itu melirik Kinnan dan berbicara dengan tenang. 100.000 batu dewa? Kinnan menunjukkan sedikit rasa malu saat mendengar ini. Jelaslah ia tidak memenuhi kedua syarat terakhir, dan kini ia juga tidak mampu memenuhi syarat pertama. Menurut slip giok yang diberikan Gong Yang, batu suci tersebut merupakan jenis batu yang memiliki sedikit aura dewa perang. Batu ini dapat digunakan untuk kultivasi. Statusnya di kerajaan demigod sama persis dengan kristal kaisar. Akan tetapi, nilai batu dewa jauh lebih tinggi daripada nilai kristal kekaisaran. Sekarang, jika semua kristal kaisar di tubuh Kinnan ditambahkan bersama-sama, jumlah batu ilahi yang dapat ditukarkannya mungkin kurang dari 8.000. Sepertinya aku perlu mencari beberapa batu dewa. Tapi ini juga kesempatan bagus. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi seluruh kota Linran dan melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak pecahan pohon janglan. Kinnan pulih, mengambil keputusan, meninggalkan istana Tuan Kota dan mulai berkeliaran. Jangan lewatkan kalau kau lewat. Ini peta terbaru yang kutemukan yang bisa mengubah takdirmu. Mungkin peta ini berisi harta karun yang bisa mengubah takdirmu dan menjadi roh bela diri surgawi tingkat 7. Beberapa barang yang kutemukan di reruntuhan kaisar kuno kini dijual dengan harga murah. Beberapa fragmen kuno, asal-usulnya tidak diketahui. Rekan-rekan Taois yang tertarik bisa datang dan melihatnya. Kinnan mendengarkan teriakan itu dan mengamati area sekitar. Dia memiliki murid kiri Dewa Perang, jadi dia jelas tidak bisa berjudi di peta. Tetapi dia bisa menggali beberapa harta karun yang tidak ditemukan orang lain, dan dia juga bisa mengamati batu judi dan pecahan judi. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Kinnan merasa sedikit kecewa. Meskipun banyak harta karun yang belum ditemukan, nilai harta karun tersebut tidak terlalu tinggi, jadi tidak perlu membelinya. Tiba-tiba, Kinnan mengangkat alisnya. Sebuah kios tidak jauh di depannya dipenuhi dengan batu-batu berbentuk aneh yang tampak sangat kuno. Sebagian besar batu-batu ini dibuat dengan teknik yang sangat canggih. Jika menggunakan teknik pupil biasa, mereka tidak akan mampu menembusnya sama sekali. Namun, yang benar-benar mengejutkan Kinnan adalah di antara batu-batu palsu ini, ternyata ada sebuah batu yang berisi harta karun yang sangat berharga. Berapa harga ketiga batu ini? Kinnan melangkah maju dan bertanya dengan tenang. Pria tua berjubah hitam yang sedang mendirikan kios menatap Kinnan, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Ia berkata dengan suara serak, 300 batu dewa per batu, mulai dari 5. Baiklah, kalau begitu $5 ini. Akan tetapi, sebelum Kinnan dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang tidak tepat terdengar. Orang tua, aku ingin semua batu itu ada di sini. Saya melihat seorang pemuda agak gemuk, yang auranya masih di level ketiga Martial Ancestor, berjalan ke arah saya dengan angkuh, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya spiritual. Di belakang pemuda itu ada dua pria parubaya dengan mata dingin, keduanya memiliki aura tingkat ke-8 Martial Ancestor. Jelaslah bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Apa yang kau lihat? Apa kau keberatan? Merasakan tatapan Kinnan, pemuda itu mengangkat alisnya dan bertanya sambil mendengus dingin. Bab 1177 Pertempuran dengan Xiao Xian, apa kau tidak mengerti aturannya? Apa kau tidak tahu apa arti siapa cepat dia dapat? Tanya Kinnan tanpa ekspresi.
Siapa cepat dia dapat? Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aturan omong kosong apa? Omong kosong apa prinsip siapa cepat dia dapat? Aku hanya tahu siapa yang punya batu ilahi terbanyak yang dapat. Lagi pula, aku sudah beli semua batu ilahi, dan kau cuma beli 3. Selisihnya jelas, jadi bagaimana mungkin kau tidak menjualnya padaku? Kalau kau tidak setuju, ayo kita bersaing untuk mendapatkan batu ilahi. Ada sedikit kesan provokasi di mata pemuda itu. Namanya Guanhu, dan ia adalah pangeran dari sebuah pasukan kecil. Meskipun kultivasinya relatif rendah, ia mewarisi 3 murid darah ular dari keluarganya. Alasan dia ingin membeli semua batu ini secara paksa adalah karena dia menggunakan 3 mata darah ularnya untuk menemukan bahwa semua batu di kios ini memiliki aura, pola, dan cahaya yang sangat bagus. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa memotong setidaknya 10 harta karun. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Qin Nan menyipitkan matanya. Ia baru saja mengaktifkan pupil kirinya dan melihat teknik pupil yang dimiliki pemuda itu, dan ia menebak sesuatu dalam benaknya. Jelaslah, pemuda itu tertipu oleh keterampilan pemalsuan yang cerdik dari pedagang itu dan mengira bahwa sebagian besar batu di sini dapat dipotong menjadi harta karun. Batu dewaku lebih sedikit dan aku tidak bisa bersaing denganmu. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu, kata Qin Nan dengan tenang. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang ini, tetapi orang ini sangat arogan dan mendominasi, jadi lebih baik mengikuti arus dan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Kau benar-benar sadar diri, mata Guanhu berbinar gembira. Ia melangkah maju dan melemparkan sebuah kantong penyimpanan, sambil berkata, ini total 9.900 batu dewa. Aku mau semuanya. Penjual tua itu melirik Qin Nan dengan pikirannya, lalu berbalik dan pergi. Rekan Taois ini sungguh luar biasa. Dia menghabiskan separuh kekayaannya untuk membeli total 32 keping batu bekas. Saya sungguh mengagumi keberanian dan keteguhan hatinya. Qin Nan bertepuk tangan pelan dan mendesah melihat ini. 32 potong batu sisa? Konyol sekali. Wah, kau tahu aku sudah memberikan setengah dari barang-barangku, yang cukup membuktikan kau punya kemampuan murid. Tapi bagaimana bisa kemampuan muridmu dibandingkan dengan 3 murid darah ularku? Kalian berdua, belah batunya menjadi 2. Hari ini, biarkan anak ini melihat apa kemampuan yang sebenarnya. Senyum sinis muncul di bibir Guanhu. Ia melambaikan tangannya dan 2 pria parubaya yang berdiri di belakangnya langsung mengangguk, melangkah maju, mengambil batu pertama, dan membelahnya dengan teknik misterius. Saat batu itu dipotong, tiba-tiba niat pedang yang kuat meledak. Ada 7 pedang kecil bening yang saling bertautan di dalamnya, membentuk formasi pedang bawaan. Niat pedang yang sangat kuat. Formasi 7 pedang bawaan. Benda ini bernilai 3.000 batu dewa. Sudah naik. Aku ingat batu-batu di sana masing-masing hanya 300 batu dewa. Banyak pendeta di sekitar langsung tertarik dengan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan, dengan rasa iri yang mendalam di mata mereka. Hahaha. Nak, bukankah kau baru saja bilang aku membeli 32 potong batu bekas? Nah, dengan potongan pertama ini, aku sudah mengukir formasi 7 pedang bawaan. Dan percayalah, masih ada puluhan batu tersisa dari yang satu ini, semuanya berisi harta karun berharga. Wajah Guanhu memerah, dan ia menatap Qin Nan sambil mencibir, kukatakan padamu, seperti kata pepatah, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jangan berpikir bahwa hanya dengan sedikit teknik mata. Para kultivator lain yang tertarik ke sini langsung mengerti apa yang dikatakan Guanhu, dan ada sedikit makna lain di mata mereka saat mereka melihat Qin Nan. Karena di lubuk hati mereka semua mengenali Guanhu. Fakta bahwa ia mampu menghancurkan formasi 7 pedang dengan jurus pertama saja sudah cukup menunjukkan level Guanhu. Batu-batu yang tersisa tidak mungkin semuanya adalah batu sisa. Benarkah? Ini baru potongan pertama. Tinggal 32 potong lagi, kata Qin Nan ringan. Kau masih berpikir aku membeli 32 potong batu bekas? Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau mencapai Sungai Kuning. Teruslah memotong, dan lihat bagaimana aku memberinya pelajaran hari ini. Guanhu melihat sikap Qin Nan, dan amarahnya memuncak, lalu ia memberi perintah lagi. Kedua pria parubaya itu mengangguk serempak dan memotong potongan batu kedua. Akan tetapi, potongan kedua ini hanyalah sepotong batu sisa dan tidak berisi harta apapun. Ayo, bergerak cepat. Ekspresi Guanhu tetap tidak berubah saat dia berbicara. Kedua lelaki parubaya itu meneruskan pekerjaan mereka dan memotong batu ketiga, yang masih berupa batu sisa. Ayo. Guanhu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan penuh perhatian penonton, potongan keempat dipotong, potongan kelima dipotong, potongan keenam dipotong. Guanhu yang awalnya sangat tenang, dan para biksu di sekitarnya, akhirnya mulai mengubah ekspresi mereka secara halus saat mereka melihat tidak ada harta karun di dalam setiap batu saat mereka memotongnya. Baru pada batu ke-20 dipotong, wajah Guanhu dan banyak biksu lainnya berubah, dan mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Apa yang sedang terjadi?
Kok tidak ada harta karun di antara 20 batu yang berurutan itu? Rekan Taois, bukankah kau bilang akan memberiku pelajaran hari ini? Kenapa kau tidak memotongnya? Tanya Qin Nan sambil tersenyum tipis. Wah, jangan terlalu sombong. Aku baru saja menabrak semua batu sisa itu. Pasti ada harta karun yang tak ternilai di 12 batu yang tersisa ini. Kenapa kau masih berdiri di sana? Tebas mereka. Tebas semuanya sekaligus. Guan Hu mula-mula berteriak pada Qin Nan, lalu berbalik dan meraung pada dua pria paruh baya itu. Kekuatan bela diri kedua pria paruh baya itu bergetar, dan mereka melakukan teknik kekaisaran, segera memotong semua batu yang tersisa. Pada saat ini, suasana di jalan tampak membeku. Guan Hu dan para pendeta di sekelilingnya semua mendongak dengan tergesa-gesa. Namun, setelah melihat ini, hati semua orang terkejut. 12 batu sisanya hanya mengandung energi spiritual dan tidak ada yang lain. Semuanya adalah batu sisa. Dengan kata lain, kecuali formasi 7 pedang awal, 32 dari 33 batu merupakan batu sisa. Ini. Wajah Guan Hu memucat, matanya melebar, dan ekspresinya penuh keterkejutan. Bagaimana caranya? Orang ini benar-benar melakukan semuanya dengan benar? Para kultivator di sekitar menatap Qin Nan dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Sebab mereka tidak pernah menyangka kalau pemuda yang terlihat sangat anggun dan memiliki aura biasa saja ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari bahwa di luar kerumunan itu, seorang wanita berjubah hijau, rambutnya diikat, berkulit cerah, dan tampak sangat heroik, memiliki sorot mata yang aneh. Bab 1178, belati berkilau. Qin Nan mengangkat bahu, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, ia menyusuri seluruh jalan kota Lindan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, nilai batu-batu suci yang ada di tubuhnya melonjak hingga 20.000 keping. Namun, dia tidak menemukan satupun pecahan pohon canglan atau harta karun menakjubkan di sepanjang perjalanan. Tuan, silakan tinggal. Pada saat ini, sebuah suara jernih terdengar. Qin Nan menoleh dan melihat seorang wanita berjubah panjang, penuh semangat kepahlawanan, berjalan ke arahnya dari jarak puluhan kaki. Saya Zhan Xiaoxian, murid inti klan Zhan, salah satu dari 8 klan kuno. Saya sudah lama memperhatikan Anda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Zhan Xiaoxian bertanya. Qin Nan tercengang saat mendengar ini. Zhan Xiaoxian, murid inti klan Zhan. Tanpa sadar dia melihat ke bawah, dan benar saja, cincin di tangannya mulai memancarkan cahaya redup. Pikiran Qin Nan terguncang, dan ia segera mengaktifkan pupil kiri Dewa Perang dan menatap Zhan Xiaoxian. Setelah beberapa saat, tatapannya terfokus pada dada Zhan Xiaoxian. Di tulang selangka yang halus dan lembut itu tergantung belati berglasir seukuran telapak tangan. Belati itu sebening kristal dan memancarkan energi spiritual, jelas sangat luar biasa. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Qin Nan adalah pada gagang belati tersebut, terdapat ukiran 5 balok kayu berbentuk berlian, seukuran kuku jari, dan berwarna merah tua. Meskipun kelima balok kayu berbentuk berlian ini semuanya memancarkan aura kuno, pupil mata kiri Qin Nan, seperti Dewa Perang, masih dengan tajam menangkap bahwa balok kayu berbentuk berlian terakhir memiliki misteri yang tak terlukiskan. Yang bahkan pupil mata kirinya tidak dapat menembusnya sepenuhnya. Ini adalah pecahan pohon canglan. Napas Qin Nan menjadi sedikit cepat. Meski itu hanya sepotong kecil, sulit untuk tetap tenang ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, ada sedikit keraguan di mata indah Zhan Xiaoxian. Mengapa pemuda anggun di depannya ini terus menatap dadanya? Maaf, saya sedang teralihkan tadi. Qin Nan segera menenangkan diri dan berkata, nama saya Duan Qing. Kira-kira apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Duan Qing, kan? Dari pengamatanku barusan, setiap kali kau bergerak, seolah kau bisa melihat menembus segalanya. Ini menunjukkan betapa hebatnya teknik pupilmu. Bagaimana kalau kau membantuku bergerak sekali saja? Selama kau menang, bukan hanya harta karun pilihanmu yang akan menjadi milikmu, aku juga akan memberimu keuntungan yang sangat besar. Zhan Xiaoxian menatap Qin Nan dengan mata indahnya. Awalnya ia khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan kemampuan murid sehebat itu di jalan. Hal ini langsung menyalakan secercah harapan di hatinya. Setidaknya dengan bantuan Duan Qing, dia tidak akan kalah terlalu parah. Mata Qin Nan berbinar ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka Zhan Xiaoxian akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri dan bahkan meminta sesuatu darinya. Tidak masalah untuk mengambil tindakan, tapi jika aku menang, bisakah kau memberiku belati ini? Qin Nan berkata langsung. Meskipun belati berkilap ini adalah senjata kekaisaran setengah langkah, namun belati itu telah rusak dan nilainya tidak tinggi sama sekali, jadi tidak apa-apa baginya untuk menyatakan tujuannya secara langsung. Kau menginginkan belati ini? Mata Zhan Xiaoxian menunjukkan sedikit keterkejutan. Belati ini adalah senjata pertama yang diberikan kepadanya saat kecil. Meskipun ia kini telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi martial ancestor dan jarang menggunakannya, ia sudah terbiasa membawanya begitu lama sehingga ia terlalu malas untuk melepaskannya.
Mengapa Duan King meminta belati yang tidak berharga seperti itu? Apakah ada harta karun di sini? Belati ini ada hubungannya dengan teman saya yang sudah lama menghilang, jadi saya menginginkannya. Jika Anda bersedia memberikan belati ini, selama masih dalam kemampuan saya pasti tidak akan menolaknya, kata Kinnan tanpa tersipu. Meskipun dia bisa saja merampoknya, tapi hal itu tidak perlu dilakukan. Merampok musuh boleh saja, tapi kalau merampok orang lain asal-asalan, apa bedanya kamu dengan perampok? Yah, bukan tidak mungkin kau bisa mendapatkan belati ini, tapi kau harus membantuku berjudi dengan orang lain untuk mendapatkan pecahannya nanti. Aku tentu akan menyediakan batu ajaibnya. Jika kau kalah, belati ini bukan milikmu. Zhan Xiaoxian mengalihkan pandangannya dan berbicara. Tidak masalah. Kinnan setuju tanpa ragu. Jika dia bertaruh melawan pecahan-pecahan itu, mata kirinya, Dewa Perang, pasti lebih dari cukup. Mari ikut saya. Setelah kesepakatan dibuat, Zhan Xiaoxian tidak membuang waktu lagi dan segera membawa Kinnan ke istana di jalan lain. Saya melihat istana ini setinggi 7 lantai dan seluruhnya berwarna keemasan. Di bawah sinar matahari, istana ini memancarkan untaian cahaya keemasan yang aneh dan menyilaukan. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi biasa, ia tidak akan berani menatapnya secara langsung. Istana ini disebut Istana Jin Fei. Di gerbang utamanya, banyak biksu datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Memimpin jalan, Zhan Xiaoxian melangkah maju dan sebuah tiang emas muncul. Wajahnya dingin dan ia mendapatkan kembali kebanggaan sebagai murid inti dari keluarga kaya. Ternyata Nona Zhan, tuan muda saya dan beberapa orang lainnya sudah lama menunggu Anda. Mata pelayan itu berbinar, lalu dia mengangguk dan membungkuk cepat, membawa Zhan Xiaoxian dan Kinnan ke lantai 7 istana, di depan pintu sayap besar. Secara logika, ruangan semacam ini pasti memiliki banyak formasi yang dapat menghalangi suara, menghalangi kesadaran spiritual, dan sebagainya. Tetapi sekarang karena suatu alasan, begitu Zhan Xiaoxian dan Kinnan tiba, beberapa suara terdengar dari dalam. Ceka, kurasa Zhan Xiaoxian ini tidak berani datang. Hahaha, tentu saja dia tidak berani datang. Dia tidak tahu teknik pupil, dan dia tidak membawa ahli teknik pupil. Apa dia malu datang? Zhan Xiaoxian sangat marah setelah mendengar kata-kata ini hingga urat-urat di dahinya berdenyut. Sebelum Kinnan sempat berkata apa-apa, ia menendang pintu hingga terbuka dan berteriak, siapa bilang aku tidak berani datang? Kinnan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat seluruh ruangan. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria berambut hitam pendek, yang telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi martial ancestor. Ada senyum di wajahnya, dan auranya agak mirip dengan kaisar di istana penguasa kota Linan. Dia mungkin berasal dari kota Linan. Sedangkan dua sisi lain dari pria berambut merah pendek itu, masing-masing duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria muda itu mengenakan jubah merah yang aneh dan memiliki tingkat kultivasi leluhur bela diri tingkat ke-7. Seluruh tubuhnya seperti tungku raksasa. Wanita itu memancarkan hawa dingin, seolah-olah dari dunia bawah. Klan api, klan dunia bawah. Kinnan mengangkat alisnya sedikit. 8 klan kuno benua Changlan adalah klan Tianji, klan Yan, klan Ming, klan Lei, klan Sui, klan Yuhun, klan Hai, dan klan Zhan. Klan Tianji adalah yang paling misterius, sedangkan 4 klan utama yakni klan Yan, klan Ming, klan Lei, dan klan Sui adalah yang paling umum. Hei, Zhan Xiaoxian, kamu di sini? Wanita dari klan Hades berpura-pura terkejut dan berkata, salahkan aku. Aku salah paham barusan. Kau bahkan tidak berani datang. Hei, siapa ini di belakangmu? Apa ini pembantu yang kau temukan di jalan tadi? Pemuda dari klan petir itu melirik ke arah Kinnan lalu mengalihkan pandangannya, wajahnya penuh ejekan. Jangan berikan itu padaku, Dongguo, mulai sekarang. Zhan Xiaoxian berkata dengan dingin. Bab 1179 pria tua misterius pemuda berambut pendek bernama Dongguo tidak menjawab. Ia malah menatap Kinnan dan berkata sambil tersenyum tipis, Zhan Xiaoxian, aku punya saran untukmu. Di kota Linan, ada banyak sekali penipu. Sebaiknya kau jangan tertipu. Wanita dari klan Hades dan pemuda dari klan Guntur mencibir ketika mendengar ini. Zhan Xiaoxian ini benar-benar lucu. Mereka memang sengaja melontarkan beberapa komentar sarkastis, tapi mereka tidak menyangka Zhan Xiaoxian akan benar-benar terpancing dan setuju untuk bertaruh dengan mereka demi pecahan-pecahan itu. Akan baik-baik saja kalau dia langsung menyetujui taruhan itu. Tetapi sekarang dia malah bertindak sejauh itu dengan mencari seorang pendeta jalanan untuk membantunya. Apakah Zhan Xiaoxian berpikir bahwa seorang ahli teknik pupil sejati dapat ditemukan di jalan? Ini urusanku sendiri, jangan khawatir. Zhan Xiaoxian mendengus dingin. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dongguo menatap Kinnan dan berkata dengan sengaja, rekan Taois, tahukah kau aturan bertaruh pada fragmen? Kita berdua membeli total 3 fragmen. Nilai fragmen yang kita peroleh, dikurangi batu ilahi yang kita gunakan untuk membelinya, adalah nilai fragmennya. Siapapun yang memperoleh lebih banyak batu ilahi menang. Kinnan mengangguk sedikit. Kemarilah, bawa pecahan-pecahannya dan undang gurumu ke sini.
Dong Kuo berhenti menatap Qin Nan dan berbicara kepada pelayan yang menjaga di luar. Orang-orang ini terlalu meremehkan. Duan King, tunggu sebentar. Aku harus menunjukkan betapa hebatnya dirimu, kata Zhan Xiaoxian kepada Qin Nan dengan ekspresi agak kesal. Qin Nan tidak menjawab, tetapi malah bertanya, mengapa ketiga orang ini begitu mengincarmu? Sebelum dia datang, dia awalnya mengira ada yang bertaruh dengan Zhan Xiaoxian, tapi dia tidak menyangka bahwa Dong Kuo, wanita dari klan Hades, pemuda dari klan Guntur, dan Zhan Xiaoxian akan membuka pecahan itu bersama-sama hanya untuk mempermalukan Zhan Xiaoxian. HMPH, 7 klan kuno lainnya selalu meremehkan klan Zhan kita, mengatakan bahwa kita bukanlah klan kuno sejati. Itulah sebabnya 7 klan kuno selalu sangat menentang klan Zhan kita. Sedangkan Dong Kuo, dia pernah mencoba menggodaku, tapi aku memanggilnya manusia Yin Yang, dan dia menyimpan dendam padaku. Zhan Xiaoxian berkata dengan suara tidak senang. Qin Nan terbatuk, sedikit keraguan di matanya. Bukankah klan Zhan salah satu dari 8 klan kuno? Sebelum Qin Nan sempat memikirkannya, sekelompok pelayan segera datang membawa puing-puing, jumlahnya ribuan. Setiap puing mengandung aura kuno, dan beberapa bahkan memancarkan cahaya spiritual, yang sekilas tampak luar biasa. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan masuk. Tuan Yi, Dong Kuo, pemuda dari klan petir, dan wanita dari klan dunia bawah semuanya berdiri dan membungkuk hormat. Apakah itu kamu? Ada sedikit kejutan di mata Zhan Xiaoxian. Qin Nan juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua berjubah hitam ini ternyata adalah pedagang yang memiliki keterampilan pemalsuan yang sangat canggih. Tuan Yi, mungkinkah Anda Tuan Yi Feng? Zhan Xiaoxian memikirkan sesuatu dan wajah cantiknya sedikit berubah. Tuan Yi Feng. Qin Nan menatapnya. Duan King, kita dalam masalah sekarang. Master Yi Feng ini sangat terkenal di kota Lindan. Kultivasinya telah mencapai puncak martial ancestor, dan teknik pupilnya sangat kuat. Konon, dia mengandalkan teknik pupilnya untuk berjudi dengan banyak kaisar kuat, dan dia selalu menang langsung, jarang kalah. Wajah Zhan Xiaoxian tampak tidak senang. Ia tidak menyangka Dong Kuo dan 2 orang lainnya bahkan mengundang Tuan Yi Feng untuk mempermalukannya. Masih ada harapan untuk menang, tapi sekarang, saya khawatir kita ditakdirkan kalah kali ini. Hahaha, Zhan Xiaoxian, kau tidak menyangka, kan? Tapi sekarang sudah terlambat. Tuan Yi Feng, aku akan merepotkanmu kali ini. Dong Kuo tertawa, melirik Zhan Xiaoxian, lalu membungkuk pada Yi Feng. Wanita dari klan Hades dan pemuda dari klan Guntur juga menyeringai. Bagaimana mungkin seseorang yang dijemput dari jalanan bisa dibandingkan dengan Tuan Yi Feng? Master Yi Feng mengangguk dan menatap Qin Nan dan Zhan Xiaoxian. Ia tertegun sejenak, lalu tersenyum pada Qin Nan dan berkata, aku tidak menyangka lawan kita kali ini adalah kau, sahabatku. Teknik pupil yang kau tunjukkan tadi masih segar dalam ingatanku. Setelah mengatakan ini, Tuan Yi Feng membungkuk pada Dong Kuo dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Tuan Dong, saya sungguh minta maaf. Awalnya saya 100% yakin, tapi sekarang, saya kurang dari 60% yakin. Setelah kata-kata ini diucapkan, Dong Kuo, wanita dari klan Hades, dan pemuda dari klan Guntur semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivator yang direkrut Zhan Xiaoxian begitu saja dari jalanan, benar-benar akan menerima pujian setinggi itu dari Master Yi, dan bahkan Master Yi yang bermartabat itu hanya memiliki keyakinan kurang dari 60%. Zhan Xiaoxian juga tercengang. Meskipun dia tahu bahwa teknik pupil Qin Nan kuat, dia tidak tahu bahwa teknik pupil Qin Nan begitu kuat. Qin Nan, di sisi lain, tampak tenang dan kalem, tidak khawatir sama sekali. Kalau bukan karena pecahan pohon janglan, dia tidak akan berminat ikut serta dalam acara seperti itu. Sebaliknya, Guru Yi Feng inilah yang membangkitkan minatnya. Haha. Aku tidak menyangka teknik pupil rekan Taois ini begitu kuat. Aku hanya picik. Tapi rekan Taois, bisakah kau bersikap baik padaku dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa? Ngomong-ngomong, mungkin kau tidak tahu, aku adalah Tuan Muda Kota Lindan. Dong Kuo mengepalkan tangannya dan tersenyum pada Qin Nan. Tuan Muda Kota Lindan, dengan kata lain, Dong Kuo adalah putra kaisar. Meskipun ada banyak kaisar yang lebih berkuasa di kerajaan demigod daripada di Zhongzhou, dan putra kaisar tidak terlalu langka, status putra kaisar masih sangat tinggi. Dong Kuo, kamu, Zhan Xiaoxian tiba-tiba menjadi marah. Jangan marah, ayo kita mulai taruhannya, kata Qin Nan dengan tenang. Belum lagi putra kaisar, bahkan jika Kaisar Lindan datang sendiri, dia pasti tidak akan diberikan wajah ini hari ini. Wajah Dong Kuo tiba-tiba berubah muram. Wanita dari klan Hades dan pria dari klan Guntur juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak menyangka pemuda ini akan bersikap tidak sopan. Tuan Yi Feng, saya serahkan saja pada Anda. Bagaimanapun juga, Dong Kuo adalah putra seorang kaisar.
Setelah melirik Qin Nan dengan dingin, ia berbicara cepat. Bagus. Master Yi Feng mengangguk dan melangkah maju dengan cepat. Pupil matanya berbusa es dan salju, membuatnya tampak seperti negeri es dan salju. Teknik pupilnya bersifat bawaan dan disebut mata negeri es. Dalam waktu selusin napas, Guru Yi Feng menunjuk ketiga pecahan itu dan membelinya, menghabiskan total 30.000 batu dewa. Qin Nan mengangguk pelan. Teknik pupil Master Yi Feng memang luar biasa. Ketiga fragmen ini adalah fragmen terbaik di tempat ini, kecuali yang satu itu. Teman muda, tolong. Tuan Yi Feng menunjuk ke arah Qin Nan. Hanya 3 ini. Qin Nan mengulurkan tangannya dan memilih 3 fragmen yang bersinar dengan cahaya spiritual. Del. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan ternyata itu adalah Dong Kuo. Semua orang menoleh dan melihat Dong Kuo tersenyum. Ia berkata, harga asli ketiga fragmen ini adalah 38.000 batu dewa, tetapi sebagai penguasa istana Jinfei, saya berubah pikiran. Harga ketiga fragmen ini sekarang menjadi 80.000 batu dewa. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Zhan Xiaoxian berubah drastis. Bab 1180, penindasan berulang, Dong Kuo, dasar sampah tak tahu malu, bajingan, dan manusia yin yang. Zhan Xiaoxian menunjuk Dong Kuo dan mengutuknya. Tahukah kamu, jika kamu membeli fragmennya sekarang, harganya akan mencapai 80.000 batu dewa. Sekalipun ketiga fragmen ini menghasilkan harta karun yang luar biasa, nilainya paling tinggi hanya lebih dari 100.000 batu dewa. Dengan cara ini, kamu hanya akan mendapatkan lebih dari 20.000 batu dewa, dan sangat sulit untuk mengalahkan Yi Feng. Para wanita dari klan Hades dan klan Guntur berdiri di samping, dengan senyum sinis di wajah mereka. Jadi bagaimana jika kita mengundang seorang ahli teknik pupil? Hari ini aku harus mempermalukanmu, Zhan Xiaoxian, dan mempermalukan klan Zhanmu. Guru Yi Feng melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Akulah penguasa istana Jinfei. Akulah yang berhak menentukan harga pecahan-pecahan itu. Kalau kau tidak yakin, akui saja kekalahanmu. Lagi pula, kalian, orang-orang klan Zhan, memang seperti itu. Dong Kuo menatap Zhan Xiaoxian, lalu Qin Nan dan tersenyum sinis. Melawan dia? Mustahil. 80.000 batu dewa, 80.000 batu dewa. Kami menginginkannya. Qin Nan, yang sedari tadi diam saja, berkata dengan tenang. Bukan hanya orang-orang yang hadir, bahkan Zhan Xiaoxian sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi tenang Qin Nan, dia menelannya kembali dan tidak menolak. Dong Kuo bereaksi dan wajahnya memucat, lalu tersenyum lagi dan berkata, 80.000 batu dewa. Sepertinya ada harta karun di dalam pecahan-pecahan ini. Namun, Zhan Xiaoxian baru saja mengumpat dan berbicara kasar, dan sekarang harga ketiga pecahan ini telah naik menjadi 130.000 batu dewa. Setelah mendengar ini, senyum sinis di wajah wanita dari klan Hades dan pemuda dari klan Guntur menjadi lebih intens. Jika Qin Nan dan Zhan Xiaoxian masih memiliki secercah harapan tadi, maka sekarang, tidak ada harapan sama sekali. Apa? Kamu? Zhan Xiaoxian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka Dong Kuo akan begitu tidak tahu malu dan berani menaikkan harga lagi. Bahkan Qin Nan, yang selalu menjaga ekspresi tenang, menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya. Yang paling tidak disenanginya adalah orang-orang yang menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan mereka. Apa? Masih mau memarahiku? Kalau begitu, naikkan saja jadi 150.000 batu dewa. Melihat kemarahan Zhan Xiaoxian, kesombongan Dong Kuo semakin menjadi-jadi. Ia berpura-pura sarkastis dan berkata, kalau kau masih mau membelinya seharga 150.000 batu dewa, aku pasti tidak akan menolak. Tentu saja, kau tidak berani. Ya, Zhan Xiaoxian, jangan pengecut. Apakah kalian semua dari klan perang pengecut? Wanita dari klan Hades dan pemuda dari klan Guntur memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berbicara. Master Yi Feng, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya sedikit. Ia tentu saja melihat keistimewaan salah satu pecahan itu. Tetapi ketika Dong Kuo menyebutkan 130.000 batu dewa, ia pasti akan kalah, apalagi 150.000 batu dewa. Dong Kuo. Zhan Xiaoxian tak kuasa menahan amarahnya, dan auranya tiba-tiba meledak. Di dalam tubuhnya, terdengar suara gemericik seolah sungai kuno mengalir. Inilah bakat klan perang, dan darah pertempuran sedang mendidih. Pandangan aneh melintas di mata Qin Nan. Karena ketika momentum Zhan Xiaoxian meledak, pupil kirinya, lengan kirinya, dan pedang langit patahnya benar-benar bergerak sedikit. Apa yang sedang terjadi? Tenang. Qin Nan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berteriak pada Zhan Xiaoxian. Zhan Xiaoxian yang awalnya murka, seperti disiram seember air dingin saat mendengar suara ini, dan dia pun langsung terbangun. Dia juga tahu bahwa jika dia mengambil tindakan sekarang, itu akan menjadi masalah besar. Duan Qing, maafkan aku. Aku tak menyangka Dong Kuo dan orang-orangnya begitu tak tahu malu. Maafkan aku karena membuatmu mendapat masalah kali ini. Aku akan memberimu belati itu nanti.
Zhan Xiaoxian menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan suara ke Qin Nan. Qin Nan tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zhan Xiaoxian akan mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu percaya padaku? Qin Nan tersadar dan tiba-tiba bertanya. Zhan Xiaoxian tertegun. Qin Nan tersenyum, lalu berbalik menatap Dong Quo dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada terkejut, 150.000 batu dewa, kan? Kami ingin 3 pecahan ini. Awalnya, dia berencana untuk tidak menggunakan metode lain, tetapi sekarang, Zhan Xiaoxian memperlakukannya seperti ini, dan Dong Quo sangat tidak tahu malu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Dong Quo, wanita dari klan Nether, pemuda dari klan Guntur, dan Tuan Yifeng semuanya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Duan King ini. Setelah terkejut, Zhan Xiaoxian segera mengirim pesan untuk mencoba menghentikannya. 15.000 batu dewa sudah merupakan jumlah uang yang cukup besar. Kali ini, ketika ia datang untuk menghadiri pertemuan pribadi dengan Linran Longyu, orang tuanya memberinya 160.000 batu dewa dan memintanya untuk melelang beberapa barang lagi untuk kultivasi. Yang lebih penting adalah jika Anda menggunakan 150.000 batu dewa untuk membeli 3 fragmen sekarang, Anda pasti akan kalah. Percaya saya, Qin Nan berkata dengan tenang. 3 kata pendek ini mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Keyakinan ini bukanlah bawaan lahir, melainkan aura tak kasat mata yang telah dipupuk Qin Nan selama ini dengan melawan keinginan langit dan bersaing dengan yang kuat. Hati Zhan Xiaoxian terangkat. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan giginya dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Sialan, 150.000 batu suci ya 150.000 batu suci. Dia akan mencobanya hari ini. Bahkan jika saya kalah, hal terburuk yang dapat terjadi adalah saya dapat merampok beberapa pendeta dan mendapatkan kembali uangnya. Hahaha. Dong Quo, wanita dari klan kegelapan, dan pemuda dari klan Guntur semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, seperti Zhan Xiaoxian, akan termakan umpan hanya dengan sedikit provokasi. Sekilas kekecewaan tak kentara melintas di mata Guru Yifeng. Dengan mentalitas seperti itu, bagaimana orang ini bisa melampaui aturan seni bela diri? Rekan Taois ini memang sangat berani. Namun, 150.000 batu dewa ini bukanlah jumlah yang sedikit. Aku ingin tahu apakah batu dewamu cukup, goda Dong Quo. 150.000 batu dewa, ambillah, kata Zhan Xiaoxian dingin, sambil melemparkan cincin penyimpanan dengan santai. Dong Quo mengambil cincin itu, mengamatinya dengan pikirannya, dan raut kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Kali ini dia menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya mempermalukan Zhan Xiaoxian, tetapi juga mendapatkan 150.000 batu dewa. Haha, hebat sekali. Tuan Yifeng, tolong cabut batasan pada fragmen-fragmen itu. Dong Quo tertawa terbahak-bahak dan berkata cepat bahwa dia tidak sabar untuk melihat Zhan Xiaoxian dan pria lainnya menderita kekalahan telak. Para wanita dari klan Hades dan para pemuda dari klan Guntur juga memiliki harapan yang kuat. Bagus. Master Yifeng melirik Qin Nan, berjalan maju, membentuk segel misterius dengan tangannya, dan memancarkan sinar cahaya yang mendarat di salah satu pecahan. Tiba-tiba, pecahan yang berkarat dan tak bernyawa ini tampak kembali bersemangat, dan gelombang darah menyembur keluar darinya. Seluruh ruangan tampak berubah menjadi ruang berdarah. Bersambung.